manusia dengan binatang itu pasti dalam hidupnya ada kata mencari. Coba renungkan, iya atau tidak? Loh, saya tanya aja Pak. Manusia dengan binatang dalam hidupnya pasti ada konsep mencari. Betul atau salah? Betul. Nah, tapi ada bedanya nggak apa yang dicari orang dan dicari binatang? Ayo, ada bedanya tidak? Bedanya di mana? Ini loh masalah hidup. Kalau kita menyadari betul-betul bahwa kata mencari dalam hidup kita itu wajar. Bayi, ya saya itu betul-betul kagum pada Tuhan. Ya karena saya berapa kali mengunjungi baik anak maupun jemaat atau kenalan yang baru melahirkan. Nah, selesai dibersihkan oleh para petugas, baik itu bidan, dokter atau perawat yang lain. Begitu diserahkan ke ibunya, siapa pernah perhatikan ini? Siapa beritahu bayi ini kalau dia harus nyusu? Nanti nggak maksud saya? Itu saya tuh mikir, loh kok bisa tahu yang beritahu siapa? Loh betul tidak? Loh, ayo jawab. Dan dia bisa tahu loh, di mana puting mamanya itu. Di situ saya kagum sekali. Nah, memang dalam dunia kehidupan itu namanya naluri. Tapi kok bisa? Kenapa dia bisa tahu? Siapa yang ngajari dia untuk ngisap puting mamanya? Coba mikir. Itu ajaib. Betul? Nah, yang belum pernah, pokoknya percaya begitu sudah. Yang belum pernah lihat maksudnya. Saya itu berapa kali melihat itu. Kok bisa tahu? Itu luar biasa. Mulutnya baik itu. Iya, tapi kok bisa tahu di bagian itu loh bagus. Memang itu saya melihat. Memang mereka cari-cari itu. Tapi kok bisa? Saudara, pokoknya. Oke, memang dibawa oleh bidannya atau mamanya untuk ke dadanya. Tapi siapa yang beritahu dia harus ngisap itu? Lo betul tidak? Ini luar biasa. Nah, itu dia. Memang Tuhan. Nah, dari sejak kita lahir, menit-menit pertama kita dilahirkan, kita sudah mencari sesuatu. Ini luar biasa. Berapa waktu yang lalu saya belum pernah melihat seorang mau meninggal itu persiapannya luar biasa. Ini teman baik saya, dia mantan muslim. Dia pernah berhaji 2 kali. Wih, khotbahnya bagus. Nah, seminggu sebelum dia meninggal, dia cerita kepada saya. Saya sudah siapkan baju saya nanti begini, saya harus begini. Dia sudah buat lagu-lagu pujian untuk pemakamannya. Saya yang merinding. Bayangin, dia milih sendiri lagu-lagunya. Dia bilang kepada istrinya, karena keluarganya tetap menolak dia sampai dia meninggal. Dia siapkan semuanya, dia sudah milih peti. Jadi pergi sendiri ke tempat orang jual peti sendiri. Ini orang hebat. Dan dia cerita dengan bukan ketakutan. Saya yang bingung. Luar biasa itu. Dia sudah cari. Yang dia cocok buat tubuhnya nanti kalau jenazahnya di dalam peti itu. Wih, itu betul-betul luar biasanya ada orang seperti ini. Dia nggak takut dengan kematian. Nah, sekarang kita akan jujur. Beda tidak yang dicari manusia dan yang dicari binatang? Beda. Beda. Di bagian mana bedanya? Tujuan. Betul. Apalagi? Iya. Binatang mencari sesuatu, manusia juga mencari sesuatu, tapi tujuannya yang beda. Ayo kita mikir. Binatang cari sesuatu tujuannya untuk apa? Kenyang, makan. Betul, kenyang, makan, hidup, berkembang biak.
Nah, di bagian ini yang manusia harus bertobat dan belajar. Ternyata binatang itu kalau sudah dapat yang dicari, dia ada batas, berkata cukup. Betul atau tidak? Kalau manusia, wah itu dia, ini masalahnya itu di sini. Kalau manusia, kurang, nggak cukup. Saya waktu masih remaja dulu, saya sudah melayani Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu beri saya sebuah pemikiran yang sederhana sekali. Kenapa binatang itu lebih mudah dan lebih bisa menikmati hidup dan bisa berkata cukup, kalau manusia kok enggak? Karena kalau saudara punya peliharaan anjing, ayam, atau kucing, kalau mereka sudah kita beri makan dan kenyang, suguhkan makanan yang paling enak yang mereka suka, dimakan tidak? Tidak. Ditolak aja enggak kok. Loh, betul enggak? Nolak aja tidak. Coba kalau kita saya diundang pesta, bungkus lagi. Aduh, kantong kresek orang berapa? Itulah, itu manusia. Nah, ternyata bedanya di sini. Kenapa binatang bisa berkata cukup? Karena nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya dompet. Loh, betul tidak? Nah terus kalau mereka mau ambil lagi, mau taruh mana? Maka yang kebanyakan lemari, kebanyakan kantong, kebanyakan dompet, hati-hati. Terus akan ngisi terus, nggak ada rasa cukup. Saudara percaya di situ sumber dosa? Jawab iya atau tidak? Ya. Di situ sumber dosa. Kenapa ada perselingkuhan? Karena nggak cukup, masih kurang. Itu manusia. Maka itu penting sekali dalam hidup kita selalu ngecek. Kalau tiba-tiba muncul di hidup kita, aku mau cari sesuatu, nah cek sesuatu itu berguna atau tidak. Mari kita baca ayat pertama ini, 1 Korintus 6 ayat 12. Pak Sabto sambil baca ya, kalau ada komen apa-apa nggak apa-apa dibacakan. 1 Korintus 6 ayat 12. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya, termasuk saudara yang ikuti di rumah, mau menghidupi 1 Korintus 6 ayat 12 ini. Yakinkan dosa tidak akan bekerja di hidup kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, stop dulu satu-satu. Kata halal dari bahasa Arab. Artinya segala sesuatu boleh. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak loh. Ayo, segala sesuatu itu berapa? Semua. Ini Bapa kita di surga. Tapinya yang penting. Tapi apa bahasa? Bukan semuanya berguna. Nah, bukan semuanya berguna. Ketika muncul sesuatu di keinginan kita untuk mencari sesuatu, langsung periksa, yang aku cari ini berguna atau tidak untuk hidupku. Kemarin siang pulang ibadah, saya dengar berita yang sedih sekali. Ternyata sekarang di Nabire sedang ada satu pengusaha, tapi togel dan narkoba. Saya bilang, masa dia nggak ada? Terus saya tanya, apakah polisinya nggak tahu? Justru bisnisnya dengan mereka habis. Nah, ini orang yang cerita ke saya itu ditawari, karena dulu waktu orang ini masih di Jawa, memang mereka kerjasama
Tapi orang sudah bertobat, lalu melarikan diri jauh dari semuanya dan kena bilik. Nah, itulah jahatnya kelompok mereka, bisa tahu ada di ujung mana aja, didatangi, ditawari kerjaan. Bayangkan gaji bulan pertama kalau dia mau jadi pengedarnya 85 juta, tanpa keringat, tanpa apa. Dan dikatakan kalau kamu berhasil bisa lebih lagi. Saya kaget. Jadi mereka akan buka togel sampai ke pedalaman. Waduh, jahat sekali manusia. Maka itu hati-hati dalam hidup anak-anak kita, keluarga kita. Ternyata ada di Nabire, dan memang sudah lama. Lagi sekali saya tanya polisinya, ya sudah ikut juga. Ternyata bukan rahasia lagi. Maaf kalau bapak-bapak polisi ikut dengar ini. Ayo kita bertobat. Nah, ini semua karena apa yang dicari oleh orang. Lagi sekali, ayo kita belajar dari binatang. Pagi-pagi mereka bangun, wajar cari makan. Hebatnya setelah dapat kenyang, mereka diam. Manusia harus bisa berkata cukup dalam hidup. Apa saja berguna. Nah, kalau orang tanya, merokok halal tidak? Nah, jawabannya, ya halal menurut ayat ini. Alkohol, ya halal. Semuanya, segala sesuatu itu boleh. Tapi dicek apa kegunaannya untuk hidup kita. Kalau saya ketemu bicara di antara anak-anak remaja, anak-anak muda, saya selalu mengajar begini. Ini Roh Kudus yang ngajar. Sebelum kamu berbuat sesuatu atau mengkonsumsi, minum, makan sesuatu, apa saja, kamu harus mikir 3 hal. 1, kalau aku kerjakan ini hari ini, kalau aku menghisap rokok hari ini, kalau aku coba alkohol, coba narkoba hari ini, atau bentuk apa saja, cek. Setahun kemudian aku akan jadi apa? Lalu ini anak-anak remaja, anak muda saya ngajari. 5 tahun kemudian setelah hari ini aku coba mengkonsumsi ini, ngerti ya maksudnya? Kira-kira aku jadi apa? Lalu yang ketiga saya tanya begini, kamu kan menikah nggak suatu hari nanti? Ya wajar, jawabnya iya. Nah, setelah kamu menikah, kamu pasti punya anak. Kira-kira apa yang terjadi di hidup keluargamu setelah hari ini kamu coba sesuatu ini? Ngerti nggak maksudnya? Nah, lalu setelah mereka mikir semua seperti itu, maka itu semua rekan-rekannya yang punya anak, hamba-hamba Tuhan, yang mengajar anak-anak remaja, anak-anak muda, ajari mereka untuk mikir jauh. Nah, setelah sampai yang ketiga, kamu akan menikah dan punya anak. Sampaikan satu keadaan yang mungkin bisa terjadi di hidup kita. Satu hari nanti umurmu sudah hampir 50, 45 ke 50. Dan suatu malam kamu kumpul dengan keluargamu, suami istri, ada anak-anak. Jangan pernah ada kalimat ini. Seandainya dulu bapak waktu masih muda, nurut dengar-dengaran taat kepada kakek nenekmu, hidup kita nggak sesusah sekarang. Coba renungkan. Berarti orang ini dalam keadaan apa? Menyesal. Seandainya dulu waktu mamamu masih muda, bapak masih muda, nurut peraturan yang ada, maka hidup kita nggak sesusah sekarang. Itu saya ingatkan anak-anak. Betul sebuah penyesalan, tapi bisa diubah.
Jawab, bisa diubah nggak waktu ini? Bisa tanya, jawab. Bisa diubah tidak? Tidak. Nah, kira-kira kalau kita jadi anak-anak mereka mendengar kalimat itu, kira-kira muncul apa di hati anak-anak ini? Ngerti ya? Nah, ini masalahnya. Kita ini cari apa? Beberapa saudara bukan orang Nabire, bukan orang Papua asli, datang dari Sulawesi, dari mana lagi? Jawa, dari Timur, ada dari Toraja, ya. Datang ke sini cari apa? Ya cari hidup, bekerja, betul. Berapa banyak hidup hancur, gaji tinggi, tapi salah yang dicari setelah terima gaji. Ngerti nggak kalimatnya? Habis. Di sini menderita, yang di kampung lebih menderita. Wih, dari situ kerusakan terjadi. Maka itu perhatikan firman ini. Papa di surga sangat baik, memberitahu kita segala sesuatu boleh, silakan. Mau makan apa istilahnya? Serbuk kayu apa sih? Silakan, ada yang larang nggak? Saya tanya. Mau dibakar sampai jadi arang buat kopi, silakan. Tapi pertanyaannya, berguna atau tidak? Apa saja. Lagi iseng nganggur-nganggur sedikit sandal, silakan. Loh, ngerti nggak contoh ini? Siapa yang melarang? Cuma yang lihat heran, ngapain kamu? Singkong masih enak. Ini loh, ayat ini luar biasa. Segala sesuatu boleh halal, tetapi harus apa? Berguna. Mencari berguna atau tidak. Mau tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh, silakan. Tapi pertanyaannya, Berguna. nah, berguna atau tidak? Sederhana ya firman ini, tapi ini luar biasa. Maka itu sebelum kita melakukan apa saja dalam hidup ini, selalu kita cek, berguna untuk aku tidak? Berguna untuk masa depanku tidak? Ada berapa istri yang ngeluh suaminya itu kalau makan, aduh semuanya dimasukkan dulu, gulanya tinggi, kolesterol, badannya gemuk. Nah, Tuhan beri saya hikmat, caranya ngomong gampang. Yang suka mabuk, suka alkohol, suka judi, saya cuma bilang gini, kamu sebagai ayah, rindu nggak, pengen nggak, pas suatu hari nanti kalau anak-anakmu menikah, kamu yang akan menuntun anakmu itu ke altar di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau saya tanya kepada saudara semua, jawabannya apa? Amin. Bangga bukan? Anak yang kita lahirkan dari bayi, kita rawat sudah besar, sukses, sekarang menikah. Wih, maka itu tiap kali saya memberkati pernikahan, selalu saya minta orang tua antar anak ini ke hadapan Tuhan. Karena itu hak kalian. Dan ini yang terakhir. Sebab setelah itu anak menikah, kita nggak bisa ngurus lagi. Ingin dong, ya sudah. Kalau kamu pengen, ubah pola makan. Karena kalau kamu model begini, anakmu belum besar, kamu sudah mati duluan. Loh, betul tidak? Karena pola makannya nggak benar. Jadi selalu diajak untuk berpikir berguna atau tidak. Maka itu yang belum menang dalam soal makan, masukkan di benak kita pola pikir mindset yang bisa merasakan asin, manis, enak, pahit, pedis. Itu berapa meter panjangnya? Bisa tanya, cepat jawab. Yang bisa merasakan itu berapa meter? Ayo jawab. Tidak sampai sejengkal. Tidak sampai meter.
Kalau sampai meter lidahmu kayak apa itu iguana itu panjang cepat. Kayak bunglon itu lidahmu curat bisa jauh. Betul tidak? Yang bisa merasa cuma berapa senti. Coba nanti selesai ibadah semuanya ngukur lidah berapa senti itu. Kenapa tertawa ini? 5 senti. Iya makanya cuma di situ kok. Lewat lidah nggak ada rasa apa. Maka itu betul kata Hamzah, hidup mati dikuasai lidah. Betul. Yakobus 3 mengatakan hati-hati lidah ini jahat sekali. Betul. Nah, jadi yang belum menang atas makanan ngomong, hei, yang ngerasa cuma sekian senti, setelah itu nggak ada rasa, ya sudah. Jadi kalau makan sehat nggak ada rasa, nggak apa-apa, telan saja cepat-cepat, kan selesai. Oh, nggak amin sih. Daripada mati muda, karena mulutnya rakus. Betul ya? Kalimat kedua. Belum saja. Kalimat kedua lihat. Segala sesuatu, baca 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, Ya. tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ini. Boleh, Papa tidak melarang kita melakukan apa saja. Tapi harus cek. Setelah kita mencari sesuatu itu, kita terjerat tidak? Kita dibelenggu tidak? Kita diperbudak tidak? Memang cari seluruh Alkitab nggak ada ayat dilarang merokok, itu cuma ada di pompa bensin. Tapi banyak atau sedikit manusia diperbudak, dibelenggu oleh daun kering. Berarti pertanyaan, silakan. Tapi kalau itu membelenggu kita, memperbudak kita, betapa bodohnya manusia. Pernah kejadian, saya masih ingat waktu masih kecil, tetangga kami hujan badai, bapak itu teriak, bentak anaknya, pukul, cepat berikan rokok. Wih, kejam sekali bapak ini. Ada nggak kejadian seperti itu? Nah, ini diperbudak. Alkohol, narkoba, judi bisa memperbudak orang. Sangat. Pornografi, percabulan, apa saja. Maka itu mulai hari ini selalu ngecek, selalu ngetes. Kalau aku cari sesuatu, berikutnya akan jadi apa? Kalau aku dapat itu. Saya tanya, dengan hidup melakukan 1 Korintus 6 ayat 12, itu mudah atau susah? Secara umum aja saya tanya, mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. Cuma ngecek 2 hal. Berguna nggak untuk aku? Dan kedua, aku terbelenggu atau tidak? Saya masih kecil itu suka memperhatikan apa saja dan itu terbawa sampai hari. Siapa pernah, ini saya masih kecil, ngelihat ayam di halaman lagi cari makan. Sampai hari ini saya tuh belum pernah ketemu jawabannya. Itu kan banyak sekali barang-barang di tanah itu. Ayam itu makannya cepat atau mikir dulu, ngeliatin dulu. Ini apa? Baru apa? Cari dulu. Atau dia ambil dulu kan? Walaupun itu ayam kan punya lidah. Terus coba nom-nom nggak terus dibuang gitu. Coba ini pertanyaan saya. Ayam gimana? Cepat sekali. Nah itu. Terus saya perhatikan. Nggak pernah saya ketemu ayam gitu terus ini. Itu nggak ada itu ayam begitu. Loh, betul tidak? Nggak ada. Apa yang dipatok langsung dimakan tuh. Nggak keliru. Saya suruh ngeliatin yang mana saya juga tidak tahu. Matanya juga. Ya tapi
nggak pakai rasa, kok kita dirasa dulu bagus. Memang mereka pakai mata. Ya, tapi yang dicari itu apa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Itu hebat sekali loh ayam itu. Siapa pernah beri makan anjing, terus ada rica utuh di situ? Anjing tahu nggak akan kemakan. Maka itu nggak ada anjing, nggak ada. Saya suka mikir, kok bisa tahu? Berarti siapa lebih pintar? Mereka atau kita? Ayam itu saya kagum dengan ayam. Kok cepat sekali. Apa kamu nggak keliru yang kamu makan itu apa? Nah, kita nggak ketemu ayam mencret sampai hari ini. Maaf istilahnya. Nah, dari situ kita belajar hidup ini. Jangan kita kalah dengan mereka. Mereka bisa tahu yang dicari itu yang baik untuk diri mereka. Kita ini bodohnya luar biasa. Pernah satu kali saya coba. Ini teman baik saya suruh dia berhenti merokok. Susah sekali. Satu kali saya dapat hikmah. Pas kami ada di suatu keluarga, satu rumah, dan di situ ada anjing baru beranak. Tiba-tiba kasih hikmat, kamu isap rokokmu dalam-dalam, ya, kumpulkan asapnya di mulut. Untuk apa, saudara kamu? Setelah diisap dalam, terus saya ambil seekor anak anjing ini. Nah, saya hadapkan wajahnya anjing ke mulutnya, keluarkan asap ke anjing ini. Coba aja, coba kalau nggak percaya. Aja, anjingnya sebegitu. Lihat, anjing aja nggak suka asap rokok. Kamu kok lebih bodoh dari anjing? Betul tidak? Anjing aja nggak suka. Dia berhenti langsung ya. Nah, itu hal-hal sederhana kita harus tahu apa yang dicari dari rokok itu, goblok. Maka itu saya punya ide supaya nggak habisin uang banyak untuk merokok. Di Somel ada mobil pakai diesel nggak? Ada ya? Ada masuk pakai diesel. Nah, oke, diesel semua. Jadi supaya hemat, waktu mobil Somel di starter, asapnya keluar, isap sebanyak-banyak. Daripada kecil-kecil segini kan bayangkan knalpot gede. Gratis Pak. Gratis sekali. Supaya cepat mati. Itu maksudnya. Ngerti nggak cara? Kalau asap mobil tidak halal Bapak. Oh gitu, nggak halal. Yang halal asap rokok. Jadi mulai hari ini apa saja yang kita cari, ya kita harus mikir itu manfaatnya apa buat hidup ini, kegunaannya apa. Yang rokok katanya nggak pusing Pak. Oh gitu. Kalau nggak rokok pusing. Pusing gitu. Kalau dia lagi ada masalah, nggak ngerokok, Tambah ruwet. Dia bilang harus rokok. Itu salah itu. Katanya begitu Pak. Iya, bohong itu. Pikir baik. Cukup satu ayat ini kalau kita pakai untuk hidup, pasti Tuhan dipermuliakan. Pasti Tuhan dipermuliakan. Hidup kita pasti sehat. Nggak cuma sehat, bahagia. Tidurnya pasti nyenyak. Kalau kita sehat, kita bahagia. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita ikut rasa bahagianya juga atau tidak? Ikut rasa. Pasti. Istri, suami, anak-anak kita, tetangga kita semuanya. Pasti. Panjang umur. Panjang umur. Jadi firman ini sungguh luar biasa. Maka itu hari ini kita semua ambil keputusan untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Selalu periksa, selalu cek. Aku cari sesuatu. Itu untuk apa? Pagi-pagi. Ya, bangun bagaimana? Apa yang kita cari? Biasanya kopi atau HP.
Betul tidak? Nah itu deh. Apa kita cari? Tunggu dulu. Pikirkan cari apa. Setelah itu mau mandi. Setelah mandi cari apa? Terus. Saya nggak sempat ngitung. Coba kalau saudara sempat ngitung dalam sehari itu berapa hal yang kita cari dalam hidup. Mau tidur aja masih cari sesuatu. Betul? Itu manusia. Tapi lagi sekali binatang tidak. Kalau binatang siang, begitu matahari mulai terbenam, mereka harus tunduk pada waktu. Ya udah, mereka lari pergi ke tempat mereka istirahat. Saya tanya, kalau malam-malam mereka lapar, ngapain? Binatang siang, binatang siang. Ayo, kalau kan kita sering lapar malam-malam, ayo. Nah ini, kalau mereka binatang siang, malam-malam tiba-tiba misalnya lapar, mereka ngapain? Diam saja, tidur. Diam saja. Nggak bisa cari sesuatu. Karena hidup mereka, mata mereka nggak diciptakan Tuhan untuk menghadapi gelap. Ya udah tidur aja. Kalau kita, koye, koye sana cari nasi kuning kah, lontong sayur kah, atau apa? Itu loh manusia ini. Begitu pula binatang malam. Begitu matahari mulai terbit, mereka harus tunduk. Mereka langsung masuk. Padahal siang, kalau mereka lapar, logikanya, ya cari dong, mau ada matahari kok. Binatang malam nggak bisa lihat matahari. Luar biasa. Begitu saya sering ngajar kepada anak-anak, kalau memang begitu keadaannya, sesekalilah kita tinggal di kandang mereka. Ngerti maksudnya? Untuk apa tinggal di kandang mereka? Belajar. Untuk belajar. Oh Tuhan, ampunilah kami manusia ini. Jadi semua sumber masalah kita karena kita susah berkata cukup. Itu masalah besar dalam hidup. Ayo mulai hari ini kita mengambil keputusan. Renungkan, lakukan satu ayat ini saja. Segala sesuatu boleh, tapi harus periksa berguna atau tidak. Segala sesuatu boleh, tapi harus ngecek, aku akan terbelenggu nggak kalau aku melakukan ini atau aku konsumsi ini. Kalau kita semuanya ngecek, aduh luar biasa. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang memberi kesaksian? Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, kita diskusi. Ayo, pengalaman-pengalaman. Ada? Semua. Dari mulai Pak Agus. Nah, siapa lagi? Ayo, cerita, nggak apa-apa ya. Ada yang mau ngomong sesuatu? Harus jadi pintar atau terus bodoh kita ini? Ayo, cepat jawab. Harus jadi pintar atau tetap bodoh? Loh, saya tanya cepat ah. Seharusnya kita makin jadi pintar atau terus bodoh? Pintar. Tapi faktanya bodoh. Inilah dia. Kami lahir dalam budaya di mana orang tua ajar anak-anak tidak boleh merokok, tidak boleh minum, kecuali orang dewasa. Karena belum bisa cari uang dan masih kecil. Jadi kalau bisa cari uang, silakan kau merokok, silakan mabuk dan seterusnya minum. Itu dalam budaya seperti itu. Jadi kadang-kadang itu mengikat juga. Ya, itu budaya bodoh, itu orang yang bodoh sekali. Masa mau mengizinkan kamu cari duit? Memang secara logika betul. Akhirnya kalau kita sudah besar bisa cari uang. Iya, seenaknya itu diputus rantai itu. Setuju ya? Jangan katakan itu pada anak-anak kita, jahat sekali. Memang ada. Kalau kamu sudah cari duit sudah pakai, jangan minta bapak itu. Kemudian dalam acara-acara keluarga, acara-acara disediakan itu. Iya, minum harus ada, rokok harus ada itu. Jahat sekali. Dan itu di daerah Kristen sekarang. Maka itu gereja lemah, tidak mengajarkan kebenaran. Karena itu halal, kode. Iya, tapi tidak berguna. Termasuk, maaf ini, yang saya tahu, Toraja, Sangir, Minahasa.
Kalau menghadiri orang meninggal itu mesti ada judi. Saya suka heran kenapa. Betul atau tidak? Timur juga begitu. Aneh sekali, ini daerah Kristen. Sudah lengkap rokok, minuman, judi. Bila-bilain mau begadang. Iya, untuk menghibur katanya. Saya jaga ya. Saya mau jaga di sini. Kalian tidur semua. Orang di timur bilang mete-mete. Mete-mete ya. Begitu dijaga, teng. Langsung. Tapi waktu Mary di Semuanya pernah nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Bilang sama saya, setiap pagi tidur. Oh iya. Kita jaga Pak. Terima kasih jaga. Kalau di Papua tidak bisa. Kenapa? Dilarang. Oh di Papua enggak ya? Tidak bisa. Puji Tuhan. Di Papua tidak. Hebat. Tapi mabuknya juga tetap walaupun ada tempat orang meninggal. Itu dia. Semua untuk sembahyang baru itu tidak bisa. Iya. Orang itu. Oke ya, jadi tradisi budaya harus dihancur. Ada lagi yang mau ngomong sesuatu? Ayo. Jadi ngomong, memang orang itu bodoh. Iya ya, makanya binatang lebih pintar. Bodoh. Ada satu stigma atau apa yang apa orang bilang kita itu mungkin ada doktrin lah. Iya. Kalau misalnya kita tidak merokok sebagai laki-laki, kita bukan laki-laki. Iya. Kalau Itu kita jahat tidak- juga. Kita minum, kita bukan laki-laki. Begitu kalau jago harus rokok, jago harus minum. Iya. Doktrinnya begitu. Maka itu firman hari ini akan menghancurkan budaya ini. Amin. Laki-laki tidak disebut laki-laki walaupun tidak merokok. Katakan begitu. Kamu mau apa? Aku tetap laki-laki walaupun nggak merokok, nggak minum. Caranya katakan supaya kita tidak terbelenggu. Jadi puji Tuhan kalau hari ini Tuhan ingin menghancurkan semua yang salah dalam Haleluya. hidup kita. Dan ingat ada orang-orang yang kita kasihi yang sangat memerlukan kita. Mereka pun sedang mencari sesuatu dan menunggu dari kita yang berada di sini. Betul tidak? Maka itu mulai hari ini semua kita harus hidup sebagai orang-orang yang bijaksana. Jangan mau dibodohi oleh hal dosa sekecil apapun juga. Jadi biarlah ayat ini 1 Korintus 6 ayat 12 selalu mengingatkan kita. Semuanya silakan boleh, tapi cek dua hal, berguna untuk aku tidak? Aku terbelenggu tidak kalau aku melakukan itu? Ingat, jangan ada di antara kita suatu hari setelah kita tua di depan anak-anak kita berkata, duh seandainya dulu bapak tidak begitu. Ngeri itu. Maka timbul kemarahan dan kebencian di hati anak terhadap orang tuanya. Ya kenapa dulu bapak tidak mau bertobat? Terlambat. Simpan firman ini supaya kita bisa memuliakan Bapa kita. Amin. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, dipuji-pujilah namamu lewat anak-anakmu. Betul? Lewat kita semua. Ayo sesama rekan satu pekerjaan saling menasihati. Udahlah, percayalah. Enggak merokok itu enggak mati. Enggak amin. Justru merokok itu cepat mati. Itu masalahnya. Betul tidak? Enggak merokok enggak mati. Justru merokok itu cepat mati. Udah. Atau minum judi semuanya stop. Dan hari ini hidup kita sehat, roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ayo jadi pelaku firman. Haleluya.